Setelah sebelumnya Oda dan para pemegang kunci iblis mengikuti turnamen permainan Akuma Game yang diadakan oleh organisasi Gungnir, dia justru dikejutkan dengan kedatangan Yuki yang juga mengikuti turnamen tersebut, di mana menurut pengakuannya, dia terpaksa ikut karena keluarganya disandra oleh para anak buah Hoshin. Untungnya, Oda berhasil sampai ke satu-satunya menara Telkom di pulau tersebut sehingga dia bisa menghubungi Pak Ryu dan memintanya untuk segera menyelamatkan keluarga Yuki. Dan ternyata itu semua hanya bagian dari rencana Hoshin untuk mempermainkan mereka karena dia hanya ingin memaksa Yuki untuk ikut mabar dan tidak benar-benar berniat menghabisi keluarganya. 本当によかった。いやいやいやいやいや新しい世界地図の創造、偉大なるガイド様の指導のもとに。 Keesokan harinya, partai berikutnya adalah pertarungan tim dan yang akan menjadi rekan tim masing-masing adalah pemain yang mereka kalahkan sebelumnya. Jadi Oda dan Yukari akan menjadi satu tim melawan Saito dan psikolog, sementara Seinya dan Yuki di partai kedua akan melawan Mori, Grandmaster Catur, dan Asai si YouTuber. 伊達俊一郎、浅井充となります。全力で倒します。 Singkat cerita, permainan partai pertama pun dimulai yaitu tim Oda melawan tim Saito yang akan bermain dalam permainan keranjang buah di mana aturannya setiap pemain diminta untuk memilih 5 batu bergambar buah dan masing-masing dari mereka secara bergantian harus bertaruh total jumlah salah satu jenis buah yang ada di atas meja. ただし同じ果実次に引き出しにある 4人分で Misalnya jika pemain A menebak ada 5 apel atau lebih di atas meja, maka selanjutnya pemain B harus menaikkan jumlah tebakan atau membuat taruhan baru dengan mengganti tebakan ke jenis buah lain, misalnya jadi 3 jeruk atau lebih. Terus seperti itu sampai ada yang meragukannya, terbukti salah dan tereliminasi. ものが正解だ。私が4点、リンゴが5点。手玉を公開してリタイアだ。 Satu set permainan akan berakhir saat 3 dari mereka tereliminasi dan tim yang berhasil lebih dulu mengumpulkan 10 poin akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Di mana poinnya dihitung berdasarkan buah yang mereka pilih sebagai tebakan, buah ara 1 poin, zucchini 2 poin, jeruk 3 poin, pir 4 poin, dan apel yang paling tinggi yaitu 5 poin. 開始。式部ゆかり、コールを。 Di sini Yukari yang mendapat giliran pertama jalan lalu menebak 1 buah ara atau lebih sebagai permulaan yang kemudian dilanjutkan dengan menaikkan tebakan sampai giliran Oda hingga menjadi 4 buah ara. Namun saat tiba giliran Saito, dia langsung bermain ofensif dengan merubah taruhan menjadi 7 apel atau lebih. リンゴが7個以上ある。式部ゆかり、コールをアダウト。あっさり果実を変更した。 Mendengar hal itu, Yukari lalu berpikir kalau Saito pasti memasang 3 apel sementara dia sendiri memasang 2 apel. Lalu jika 2 pemain lain juga memasang minimal 1 apel di meja mereka, artinya paling tidak sudah ada 7 apel di atas meja. 8個以上ある。 Berdasarkan spekulasi itu, Yukari kemudian menaikkan tebakan menjadi 8 apel dengan harapan antara Oda atau psikolog ada yang memasang lebih dari 1 apel di meja mereka. いいコールだ。俺もリンゴを3個持ってるから。 Sayangnya itu semua adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh tim Saito karena jumlah apel yang ada di atas meja ternyata hanya ada 6. Dengan begitu, si psikolog yang meragukan tebakan Yukari akhirnya mendapat 5 poin sementara Yukari minus 5 dan harus tersingkir dari set itu. 5ポイントマイナスとなる。リンゴが全部で6個。伊と伊達は2人でリンゴを1個しか持ってない。お前の実力はそんなもんか。 Sampai di sini dengan posisi pemain 2 lawan 1 yang mana jelas menjadi keunggulan bagi tim Saito, dia lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil poin dengan menebak 1 buah pir atau lebih karena sudah jelas kalau Yukari saja punya 2 buah pir di mejanya. Dengan begitu, si psikolog bisa meragukan tebakan Saito dan memberikan 4 poin cuma-cuma kepadanya. まさかウイの狙いは。 6個。不正解だった伊達俊一郎は4ポイントマイナス。 伊達はわざと間違ったダウトをして。 Dengan tersingkirnya 2 pemain, maka buah-buahan yang ada di atas meja juga semakin mudah untuk dibaca di mana Saito langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menebak 5 buah jeruk karena itu adalah satu-satunya buah yang belum terungkap. Artinya, Oda tidak punya pilihan lain selain meragukan tebakan Saito dan sengaja salah menebak 12 buah ara yang hanya bernilai 1 poin untuk meminimalisir perolehan poin Saito.
一軸がリタイアとなる。このセット Dengan begitu, Oda harus menanggung poin -1 sementara Saito +1 dan berhubung di set itu belum ada pemain yang mencapai poin 10, maka permainan akan dilanjutkan ke set kedua. かかってこい。まずは織田輝朝の15個は何の果実かわかる。 Tapi di tengah permainan, Saito yang seharusnya mempunyai keunggulan untuk mencuri poin ternyata justru dilimpe oleh si psikolog yang dengan sengaja menjebak Saito rekan satu timnya sendiri dengan tidak mengikuti arahannya untuk memasang 3 apel sehingga saat Saito menebak 4 apel di atas meja, dia keliru dan harus tereliminasi lebih dulu. カゴの中のリンゴの数1個。ありえない。なんかの間違いだ。面白い。 Hal itu dia lakukan bukan atas dasar untuk memenangkan Oda atau apapun, melainkan murni cuma iseng karena sebagai seorang maniak, tidak ada yang lebih menarik baginya selain melihat berbagai macam respon psikologis manusia ketika mereka mulai putus asa. こいつ最高じゃん。 Bahkan setelah membuat rekan satu timnya sendiri tereliminasi, psikolog juga sama sekali tidak berusaha untuk memenangkan permainan hingga pada akhirnya Oda justru berhasil merebut 2 poin dan memenangkan set tersebut. あとはお願い。ズッキーニが2個以上ある。これにより2セット目終了である。 Setelah set itu selesai, si psikolog pun langsung minta maaf kepada Saito mengingat Saito bisa menghabisinya kapan saja karena hak hidupnya telah dipertaruhkan di permainan sebelumnya. Namun Saito sadar jika dia menyingkirkan partnernya sekarang, hal itu justru akan membuatnya kesulitan melawan Oda dan juga Yukari di permainan ini. 絶対に負けない。では3セット目。 Lanjut set ketiga, kali ini giliran Oda yang pertama jalan di mana dia langsung menebak 6 buah jeruk yang menurut Saito agak sulit untuk dianalisa. Di sisi lain, si psikolog juga memikirkan hal yang sama sehingga dia lalu mengubah tebakan menjadi 2 buah apel yang kemudian diikuti Yukari dengan menambah tebakan menjadi 3 apel. リンゴが3個以上ある。 0個。 Ternyata semua itu sudah dipikirkan dan masuk dalam rencana Saito karena begitu dia mendengar Yukari menebak 3 apel atau lebih, Saito langsung meragukan jawaban itu dan hasilnya dia bisa mencuri 5 poin dari Yukari. 正解した斎藤ウイコール。 Yang membuat Saito yakin dengan jawabannya tidak lain adalah karena dia sudah memprediksi kalau Oda akan menggunakan strategi yang sama dengannya, yaitu dengan sengaja tidak memilih apel dari atas meja. Ditambah lagi dengan cara menjawab Yukari yang terlalu yakin, terlihat jelas kalau dia dan Oda memang sudah merencanakan tebakan mereka. 次俺たちの手玉に当てて2、3個は持ってる可能性が高いから4個。お前らもリンゴを捨てる作戦だったと。私の演技が未熟だったから。 Dengan posisi pemain 2 lawan 1, sebenarnya Saito jelas sudah bisa memenangkan permainan itu kalau dia mau dengan meminta si psikolog untuk sengaja salah menebak jumlah buah pir yang bernilai 4 poin. Namun Saito tidak melakukannya karena dia mau melawan Oda sampai akhir untuk istilahnya mengalahkan Oda dengan tangannya sendiri. ポイントマイナス。手玉正解した斎藤ウイコール。一番高い得点はお前からと。 Maksudnya dengan kedudukan Saito yang tadinya punya 5 poin, seharusnya dia bisa mengakhiri permainan dengan hanya merebut 1 poin dari Oda jika sebelumnya dia mengambil 4 poin dari psikolog yang membuatnya jadi punya 9 poin. Namun dia memilih untuk tidak melakukannya sehingga permainan akhirnya harus masuk ke set selanjutnya yang akan menjadi penentuan bagi mereka. 織田輝朝コールをadaう。カゴの中のイチジクの数は。 Di sini sebelum lanjut ke set berikutnya, mereka lalu mengatur ulang strategi terlebih dahulu di mana si psikolog lalu menjalankan rencana buruknya dengan diam-diam memasang sebuah mic wireless di pundak Yukari agar dia dan Saito bisa mengetahui rencana yang akan digunakan oleh tim Oda. あなたが本気で小田君に勝ちたいのなら。 Hebatnya, Oda bisa mengetahui hal itu dan justru memanfaatkannya dengan memasang jebakan untuk mengecoh Saito, yaitu dengan sengaja mengatakan strategi palsu kepada Yukari. Alhasil saat tiba giliran Saito yang mengira kalau dirinya sudah pasti akan memenangkan permainan itu, dia justru salah menebak dan harus tereliminasi di putaran itu. まずは斎藤ウイ梨が1個以上ある。 6個。3ポイントプラス。不正解だった斎藤。まさか。斎藤ウイリ
タイヤだ。 Dengan posisi 2 lawan 1, Oda pun kemudian dapat dengan mudah mendapatkan 5 poin dari Yukari yang sengaja mengalah untuk mengejar ketertinggalan tim mereka. Dan dengan begitu, Oda pun balik memimpin perolehan sementara dengan total 9 poin. 正解した小田照朝は5ポイントプラス。あと1点取って伊達をリタイアさせれば Namun, pertarungan tidak berhenti sampai di situ karena begitu berhadapan 1 lawan 1 dengan Oda, si psikolog langsung menggunakan kemampuan iblisnya yang membuatnya bisa bertukar pandangan dengan Oda selama 10 detik. Sayangnya, Oda lebih dulu mengantisipasi hal-hal seperti itu dengan membalik biji buah-buahan di mejanya sehingga kemampuan si psikolog menjadi tidak berguna. 問題ない。元に戻る。テルアサがしのいだ Menyadari hal itu, giliran Saito yang selanjutnya turun tangan dan menggunakan kemampuan iblisnya yang menurut pengakuannya bisa membuat lawan menjawab semua pertanyaannya. Faktanya, kemampuan iblis Saito sebenarnya adalah domba penurut yang akan membuat lawan menuruti perkataannya sehingga saat Oda ditanya jumlah buah yang ada di mejanya, dia hanya bisa menjawab benar. テルアサ答えちゃダメ Yes. Hal itu Saito lakukan bukan tanpa alasan karena sebenarnya yang menjadi target kekuatannya adalah ekspresi dari Yukari yang langsung tersenyum saat Oda menjawab pertanyaannya seolah mengindikasikan kalau Oda berbohong saat menjawab pertanyaan Saito. Berdasarkan pengamatannya itulah, Saito kemudian menarik kesimpulan kalau jawaban yang sebenarnya adalah kebalikan dari apa yang dikatakan oleh Oda. 本気で来い。テルアサよって正解した小田照朝は2ポイントプラス。より4セット目終了。11ポイント。 Seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, Yukari kemudian menjelaskan kepada Saito kalau dia sudah belajar dari kesalahan di putaran sebelumnya sehingga dia sengaja akting untuk mengelabui penilaian Saito di mana cara sederhana itu ternyata berhasil sehingga Oda akhirnya memenangkan permainan tersebut. 私は最後まで自分の役割を全うしただけ俺を決して油断しない。俺だけの武器は君だ。いると強いって俺に教えてくれたのはお前だよ。 Sementara itu, Yuki yang ngide untuk mencuri kunci iblis milik organisasi Gungnir diperlihatkan mulai menyusuri seluruh tempat itu sampai ke wilayah hutan untuk mencari lokasi markas persembunyiannya. Lalu saat sedang berada di tengah hutan, Yuki tidak sengaja bertemu dengan si YouTuber yang sempat memaksanya untuk ngevlog aneh-aneh yang untungnya bisa langsung dihentikan oleh Senya. Dari sana, mereka lalu melanjutkan pencarian hingga akhirnya menemukan sebuah lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Hoshin dan antek-anteknya. 地下施設みたいなものがあったの Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun langsung kembali ke penginapan dan menemui Oda yang baru saja menyelesaikan permainannya dan begitu mendengar apa yang baru saja ditemukan oleh Yuki, Oda pun langsung bergegas pergi seorang diri menuju ke TKP. Begitu sampai di lokasi, Oda langsung mencoba untuk menuruni tempat tersebut yang sialnya hampir membuatnya tewas karena tali yang dia gunakan tiba-tiba copot dari ikatannya. Untungnya Saito muncul tepat waktu dan langsung menarik tali tersebut sehingga Oda akhirnya berhasil diselamatkan. Jadi meskipun sebelumnya Saito bersikap kalau dia seolah-olah sudah berpindah ke kubu Gungnir, namun yang sebenarnya terjadi adalah dia justru berusaha membantu Oda dengan menyusup dan berpura-pura menjadi anak buah Hoshin. Dengan begitu, Saito bisa menggali informasi lebih lanjut mengenai organisasi Gungnir yang mungkin bisa berguna untuk Oda. 無理をして方針に近づいた。さっき勇気にも打ち明けたよ。 Intinya, organisasi Gungnir berniat akan membuat tatanan baru dunia di bawah kepemimpinan mereka dan ternyata Hoshin bukanlah pemimpin dari organisasi Gungnir, melainkan satu orang yang disebut sebagai sang penuntun yang masih belum diketahui identitasnya. 方針。 Dari sana, Saito lalu mengajak Oda ke sebuah tempat yang tidak lain adalah bunker tempat Hoshin mengontrol segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi Gungnir, termasuk tempat dia menyimpan 50 kunci iblis yang akan dijadikan sebagai hadiah utama turnamen. Iko. Beralih ke arena permainan di mana partai kedua antara tim Senya dan tim Mori akhirnya dimulai. Kali ini yang menjadi wasit adalah Iblis Elva dalam sebuah permainan bernama Dialog Tanah Liat.
Permainan ini terdiri dari 4 tahap dan setiap pemain akan memiliki peran yang berbeda. Tahap pertama adalah pertanyaan di mana seorang pemain dari tim A akan masuk ke dalam ruangan tertutup dan menuliskan sebuah objek dalam batas waktu 10 detik. Lalu di tahap kedua dalam waktu 60 detik, pemain selanjutnya dari tim B gantian masuk untuk membuat objek yang ditulis dari pemain sebelumnya dengan menggunakan tanah liat. 次ない具体温度で制作していただきます。まず最初の出題ターン。 Di tahap ketiga, pemain selanjutnya dari tim A akan mengotak-atik, berusaha merubah bentuk tanah liat yang sudah dibuat sebelumnya agar sebisa mungkin tidak dikenali, namun hanya dalam batas waktu 20 detik. Dan pemain di tahap keempat dari tim B akan bertugas untuk menebak objek tersebut sesuai dengan apa yang ditulis oleh pemain dari tim A di tahap pertama. Selain itu, selama permainan berlangsung, semua pemain akan dibuat tertidur dan secara bergiliran dibangunkan jika sudah tiba gilirannya untuk masuk ke dalam ruangan. 開始いたしましょう。 Setelah menjelaskan aturan main, Iblis Elva kemudian memulai babak pertama di mana si YouTuber dari tim Mori yang mendapat giliran untuk memulai tahap tersebut yaitu tahap pertanyaan. Sementara yang lain menunggu di luar ruangan sambil dihilangkan kesadarannya. Setelah si YouTuber selesai menuliskan sebuah objek, giliran Yuki yang dibangunkan untuk tahap kedua yaitu pembuatan tanah liat di mana objek yang harus dia buat adalah seekor anjing. Tanpa membuang waktu, Yuki pun langsung membuat seekor anjing lengkap dengan kandangnya agar tidak dikira sapi atau hewan berkaki 4 lain. 簡単なように見えて意外に難しい。あ、そうだ。 Setelah selesai, lanjut giliran Mori di tahap ketiga untuk mengotak-atik tanah liat yang dibuat oleh Yuki agar menjadi lebih sulit untuk ditebak. Dan selanjutnya giliran Senya yang masuk untuk tahap keempat yaitu menebak objek tersebut. Begitu melihat tanah liat yang ada di atas meja, Senya langsung tahu kalau itu adalah anjing dan kandangnya. Namun dia juga menyadari kalau objek itu sudah dimanipulasi oleh Mori sehingga dia harus cermat mencari apa yang sebenarnya sudah dilakukan Mori untuk mengecoh objek sebenarnya. So setelah mikir-mikir sebentar, Senya akhirnya keluar dengan jawaban rumah karena menyadari kalau ada sedikit perubahan di bagian depannya. 答えは家だ。 正解です。答えは全。 Sayangnya, itu adalah salah satu jebakan Mori karena dia tahu persis cara berpikir Yuki dengan sengaja membuat objek pendukung untuk menegaskan kalau objek yang utamanya adalah anjing. Mori kemudian memanfaatkan hal itu karena dengan adanya 2 objek di atas meja, anjing dan kandangnya, artinya dia tinggal mengubah sedikit bentuk kandangnya untuk memancing Senya agar dia berpikir kalau justru itu adalah objek utamanya. 小細工では勝てませんよ。 この男やべえ。 Beralih ke Oda dan Saito yang telah berhasil masuk ke dalam markas Hoshin di mana mereka menemukan semua daftar pemegang kunci iblis yang ditarik untuk ikut ke dalam turnamen. Dari sana mereka juga akhirnya mengetahui kalau organisasi Gungnir benar-benar sedang merencanakan sebuah sistem untuk menciptakan tatanan dunia baru menggunakan perang yang tidak berhenti, Covid, PSBB, bahkan memicu demo di berbagai negara untuk meruntuhkan pemerintah negara tersebut. 軍事侵攻、侵略、革命、クーデター、そういうことか。 Oda pun menyadari kalau hal itu sampai dibiarkan, maka akan terjadi banyak pertumpahan darah sehingga mereka harus cepat menghentikan apapun rencana organisasi Gungnir. Ditambah lagi sang penuntun yang membawa 11 kunci ternyata juga sedang menuju ke lokasi tempat mereka berada. 奴らの野望。 Mereka pun bergegas menggeledah tempat tersebut dan akhirnya menemukan 50 kunci iblis yang disimpan oleh Hoshin. Namun tidak berselang lama, Hoshin dan anak buahnya muncul di tempat itu sehingga Oda terpaksa harus berpencar dengan Saito dan pergi menyelinap keluar sambil membawa kunci-kunci tersebut. 時間の無駄だから。